Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum di Indonesia. Sebelumnya kami dari kelompok 10 beranggotakan saya sendiri, Asar Fania, Dede Ismail, Lamsyah Ardan, Ilham Perdana, Ridotullah Syaputra, dan Muhammad Zidan. Selanjutnya materi pertama tentang pengertian akan dibacakan oleh Ilham. Kepada Ilham dipersilahkan. Dengan terbentuknya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila. Pancasila sebagai objek reformasi hukum. Dasar filsafat. Suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain, perkataan juga merupakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, beserta pemerintah negara sebagai dasar negara. Bermula dari Pancasila, dasar negara dari sisi yuridisnya, Pranarka menyatakan bahwa dengan diangkatnya Pancasila sebagai dasar negara menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum. Kesimpulan, setiap hukum di Indonesia yang lahir di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari panjang atas sampai yang paling rendah hierarkinya. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai sumber hukum akan dibacakan oleh Rido. Kepada Rido dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai sumber hukum yang akan saya bacakan. Menurut Ruslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai yang pertama yaitu ideologi hukum Indonesia, di mana di Indonesia sendiri kita menganut ideologi Pancasila. Berarti hukum-hukumnya akan terpaku pada ideologi Pancasila. Itu selanjutnya yaitu kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga yaitu azas-azas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Lalu sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum akan dibacakan oleh Lamsyah. Kepada Lamsyah dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Ridho tadi, yang itu keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian kembali dipertegas dalam ketetapan MPR nomor 3 atau MPR atau 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat 3 ayat. Ayat yang pertama itu sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dan yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah upaya Pancasila dalam menegakkan masa kini yang akan dibacakan oleh Zidan. Upaya Pancasila dalam menegakkan masa kini. Tujuan dari adanya implementasi Pancasila dalam penegak hukum sebagai upaya membentuk dan membangun kesadaran moral pada penegak hukum dalam penerapan nilai Pancasila yang luhur yang mencerminkan proses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai way of life merupakan bentuk kesadaran secara personal dan kolektif terhadap aparat penegak hukum dalam menyelesaikan setiap masalah hukum dengan berdasarkan atas Pancasila. Yang kedua, membangun Pancasila sebagai sumber nilai-nilai yang terdiri dari 5 sila untuk mengarahkan pada penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila harus menjadi rujukan atas setiap mengambil kebijakan dalam bidang hukum dan diajarkan dalam sistem kelembagaan dan kejaksaan tinggi oleh pejabat hukum dan aparat penegak hukum. Sekian, moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.